Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4B. Nah, baik. Di pagi hari ini, Miss akan menjelaskan materi kita tema 2 ya, Nak. Buka buku tema 2 kamu, tematik. Buka buku tema 2 yang berjudul Selalu Hemat Energi. Nah, di sini Miss akan menjelaskan apa itu energi. Nah, berarti hari ini kita belajar IPA ya, Nak ya. Nah, sebelum belajar, Miss mau anak-anak Miss mempersiapkan bukunya semuanya, pulpen dan alat tulisnya lagi ya, Nak. Miss harap juga anak Miss sudah sarapan dan sudah semangat dalam mengawali pelajaran kita. Ya, Nak ya. Nah, di sini Miss akan menjelaskan apa itu energi. Nah, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti matahari itu termasuk sumber energi ya, Nak. Nah, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, kalau kita tidak memiliki energi atau kekuatan, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan kita. Sama halnya seperti Miss dalam berbicara ini ya, Nak ya. Kalau Miss tidak ada energi, maka Miss tidak bisa berbicara, tidak bisa mengajar, ya Nak. Nah, berarti ketika Miss melakukan kegiatan ini, Miss mengeluarkan apa? Miss ini mengeluarkan energi. Nah, dari mana Miss mendapatkan energi? Dari makanan, dari minuman yang Miss konsumsi, ya Nak. Itu berarti makanan dan minuman itu adalah sumber energi. Nah, begitu juga dengan matahari. Matahari ini termasuk sumber energi. Nah, energi yang dihasilkan oleh matahari adalah energi panas ya, Nak. Nah, sumber energi terbesar itu adalah matahari. Ingat ya, Nak. Ketika kamu nanti ditanya, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Berarti energi apa yang dihasilkan matahari? Energi panas dan cahaya. Nah, dan matahari itu dimanfaatkan oleh manusia ya, Nak. Untuk apa? Nah, bukan hanya manusia, dimanfaatkan oleh hewan, dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, panas matahari itu menguap pada air. Kemudian panas matahari menguap air di permukaan bumi. Dalam peristiwa ini, daur ulang akan terjadi proses penguapan air ya, Nak. Kemudian yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi. Nah, sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, apa maksudnya? Matahari juga mengkontrol bagaimana suhu yang cocok untuk makhluk hidup di bumi. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya, Nak. Nah, ketika di malam hari, maka penguapan yang terjadi pada siang hari adanya matahari, maka pada malam hari tidak terlalu dingin. Ya, Nak, seperti itu ya, Nak. Maka manfaat matahari untuk mengontrol atmosfer bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian apa lagi manfaat sumber energi matahari? Matahari juga dapat diperlukan manusia untuk mengeringkan pakaian dan makanan. Misalnya kita menyuci pakaian, lalu kita keringkan kan ke terik matahari, sehingga kita bisa gunakan lagi, kita setrika ya, karena kalau tidak ada matahari bisa kering pakaianmu. Tidak bisa ya, Nak. Maka kamu tidak bisa nanti menggunakan pakaian seragam sekolah kamu. Nah, ketika sudah baca. Nah, kemudian matahari bisa mengeringkan makanan. Kenapa makanan itu dikeringkan? Misalnya ikan asin itu kan dikeringkan, atau keripik-keripik dari ubi itu kan dikeringkan ya, karena nah itu dia yang digunakan oleh manusia. Kemudian matahari menerangi permukaan bumi. Kalau tidak ada matahari, maka tidak ada siang ya, karena tetap dia gelap. Bisa kita belajar? Enggak bisa. Bisa kita melakukan pekerjaan? Tidak bisa. Nah, kemudian matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis ya, Nak.
Dan yang keenam, matahari digunakan sebagai sumber energi listrik menggunakan panel surya. Ternyata matahari ini juga bisa diubah menjadi sumber energi listrik menggunakan apa? Menggunakan panel surya. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 3 karena masih ingat kan? Nah, inilah manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Miss mampu menuliskan apa saja manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tuliskan nanti ya nak, dalam bentuk tabel. Nanti Miss akan memberikan tugasnya di KCR. Kamu buat nanti. Oke. Nah, inilah manfaat sumber energi matahari. Apa itu energi matahari? Apa itu energi? Apa energi yang terbesar di bumi ya nak? Kemudian manfaat matahari itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kamu tuliskan. Bukan hanya yang Miss jelaskan ini saja ya nak. Misalnya manfaat matahari untuk mengeringkan pakaian, manfaat matahari untuk berjemur di siang hari supaya kita terhindar dari penyakit, supaya mendapatkan sinar ultraviolet. Nah, misalnya bisa juga ya nak, matahari dimanfaatkan oleh manusia untuk apa lagi? Nah, banyak sebenarnya ya nak. Nah, yang disebutkan aja sudah ada 6 ya kan? Kamu tambahkan lagi dari pengetahuan kamu. Kira-kira matahari itu kamu manfaatkan untuk apa? Kamu pikirkan, kamu bayangkan ya nak. Oke, inilah pembelajaran kita hari ini, yaitu manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti kamu tulis, lalu kamu tuliskan juga apa manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui ya nak. Oke, selamat pagi anak-anak Miss.